Kali ini kita akan mempelajari kesebangunan. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang kesebangunan, menurut kalian apa sajakah contoh kesebangunan dalam sehari-hari? Atau apa sih manfaat kita mempelajari kesebangunan dan kaitannya dalam kehidupan sehari-hari kita? Tentu saja banyak sekali contoh kesebangunan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti maket bangunan dan bangunan aslinya, kemudian ketika kita ingin membuat sebuah bangunan, kita membuat terlebih dahulu denahnya, kemudian ada skala, jarak pada peta dengan jarak sebenarnya, itu juga merupakan sebuah konsep kesebangunan. Kemudian juga bisa jadi jika kita mempunyai foto dan bingkai, mungkin saja foto dan bingkai tersebut sisi-sisinya saling sebanding sehingga bisa dikatakan foto dan bingkai tersebut saling sebangun. Nah, sekarang kesebangunan atau dua bangun dikatakan sebangun itu seperti apa sih? Jadi kesebangunan itu adalah benda-benda yang sebangun yang memiliki bentuk yang sama, namun ukurannya memiliki panjang yang bersesuaian sebanding dan proporsional. Itu artinya memiliki bentuk yang sama. Jadi sama-sama misalkan tadi ya foto dan bingkai, misalkan sama-sama persegi panjang. Tetapi ukuran panjangnya atau ukuran-ukuran dari persegi panjang tersebut, panjang dan lebarnya, itu memiliki panjang yang bersesuaian sebanding. Nah, bersesuaian sebanding itu memiliki rasio atau perbandingan yang tetap. Nah, syarat dua bangun itu dikatakan sebangun, ya. Bangun datar dikatakan sebangun jika yang pertama tadi, sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang tetap atau memiliki rasio yang tetap. Nah, kemudian yang kedua itu sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar sudut yang sama. Jadi, kalau sebelumnya kita sudah membahas kongruen, jadi persamaan sebangun dan kongruen adalah sama-sama memiliki sudut-sudut atau sudut-sudutnya yang bersesuaian harus sama besar. Dengan kata lain berarti bentuknya harus sama. Nah, perbedaannya ada di sisinya. Kalau kesebangunan itu panjang sisinya saling sebanding atau memiliki atau berkesesuaian perbandingan yang tetap atau memiliki rasio yang sama. Mari kita mulai dari contoh yang pertama. Terdapat dua bangun persegi panjang. Apakah kedua persegi panjang ini sebangun? Mari kita tentukan sisi-sisi yang sebanding. Oke, panjang sisi AB dibandingkan dengan sisi EF, di mana AB ini adalah panjang dari sebuah persegi panjang yang besar. Sedangkan EF ini adalah panjang dari sebuah persegi panjang yang kecil. Nah, perlu diperhatikan ketika kita menyusun sebuah perbandingan dalam sebuah kesebangunan bangun datar, maka kita harus menyusunnya secara proporsional dan konsisten. Artinya apa? Yang pertama adalah tadi proporsional itu adalah kita nggak boleh sampai salah pasangannya. Tadi ya AB banding EF gitu kan. Yang kemudian yang kedua adalah konsisten. Konsistennya di mana? Jika tadi kita mulai dari sisi AB, yaitu dimulai dari persegi panjang yang besar, maka kita selanjutnya harus mulai juga dari persegi panjang yang besar, yaitu apa? Sisi BC. Nah, sisi BC ini juga dipasangkan atau dibandingkan dengan sisi GF, ya, di mana BC ini adalah lebar dari persegi panjang yang besar, sedangkan GF ini adalah lebar dari persegi panjang yang kecil. Pertanyaannya, boleh tidak kalau kita pasang atau kita susun perbandingannya EF per AB? Boleh. Kita boleh susun EF per AB, nanti sama dengannya karena kita mulai dari EF yaitu persegi panjang yang kecil, maka nanti sama dengannya harus GF per BC. Jadi sama-sama dimulai dari segitiga yang dari persegi panjang yang kecil secara konsisten. Kemudian kita lihat apakah dua persegi panjang ini sebangun.
Nah, kalau kita lihat di sini panjang AB 36 dibanding EF 18, kemudian panjang BC ini 12 dengan panjang GF ini adalah 6. Kita lihat ini perbandingannya adalah 2:1, ini juga 2:1, maka kedua persegi panjang tersebut adalah sebangun. Selanjutnya, kesebangunan pada segitiga. Tentukan sisi-sisi yang sebanding. Nah, dalam menyusun sisi-sisi sebanding, kalian juga harus hati-hati ketika menyusun sisi-sisi yang saling berpasangan dan sebanding tersebut. Contohnya pada gambar kedua segitiga tersebut, kita lihat bahwa kedua segitiga tersebut belum menghadap ke arah yang sama, ya. Dimana kita lihat di sini segitiga ABC dan DF-nya ini belum menghadap ke arah yang sama. Maka salah satu dari segitiga tersebut kita posisikan untuk menghadap ke arah yang sama. Oke, kita ambil misalkan segitiga DF-nya kita jadikan acuan segitiga yang besar. Maka kalian lihat di sini di segitiga yang kecil, di segitiga ABC yang kecil ini, nah di sini ada titik hitam ya, yang sama seperti di segitiga yang besar. Maka titik hitam, tanda simbol titik hitam ini kita posisikan ke posisi yang sama seperti segitiga yang besar. Sehingga akan menjadi bentuknya seperti ini. Nah, akhirnya posisi segitiga ABC menjadi sisi A-nya berada di sebelah kanan bawah. Nah, kalian lihat di sini segitiga yang kecil maupun segitiga yang besar sudah menghadap ke sisi atau sudah menghadap ke arah yang sama. Maka kita bisa menentukan perbandingan-perbandingan sisinya dengan mudah dan aman. Kalau misalkan kita ambil sisi AB, nah, maka pasti pasangannya adalah sisi DE. Nah, kemudian sisi AC ya, maka pasangannya adalah sisi FE. Nah, kalau kalian lihat di sini tadi ya, sisi AC berarti akan berpasangan dengan sisi FE yang di sini, ya. Kenapa? Nah, kalau kalian lihat di sini setelah menghadap ke arah yang sama akan lebih jelas. Sisi AC akan berpasangan atau sebanding dengan sisi FE. Nah, kemudian terakhir sisi CB akan sebanding dengan sisi FD. Sekali lagi perlu diingat selain menentukan pasangan sisi sebanding yang sama, kalian juga harus konsisten untuk menempatkan posisi sisi yang sama. Kalau kita mulai dari sisi AB yaitu segitiga yang kecil, maka seterusnya kita juga harus mulai atasnya dari sisi atau segitiga yang kecil, yaitu ada sisi AB, sisi AC, dan juga sisi CB. Kalian lihat sini AB, AC, dan CB. Nah, baru bawahnya semua serentak dari segitiga yang besar sesuai dengan pasangan sisi-sisi sebandingnya masing-masing, yaitu AB berpasangan atau sebanding dengan DE, AC dengan FE, dan CB dengan FD. Selanjutnya bagaimana dengan gambar segitiga tersebut? Nah, kalian lihat di sini sisi CE itu sama dengan sisi EG. Sedangkan sisi miring DE ini sama dengan sisi EF dan DC sama dengan sisi FG. Sekali lagi, boleh nggak kalau kita mulai dari sisi EG? Boleh. Sekali lagi, kita boleh memulai dari manapun, yang penting seterusnya harus konsisten. Kemudian kesebangunan yang lainnya pada segitiga. Jika sebuah garis pada segitiga sebarang ditarik garis jajar dengan salah satu sisi, maka akan membentuk dua segitiga yang sebangun. Maksudnya apa sih? Awalnya kita punya segitiga ABC ini, kemudian kita tarik garis DE di sini sehingga akan membentuk dua segitiga yang sebangun. Nanti untuk soal atau untuk contoh gambar segitiga yang seperti ini akan banyak jenisnya ya. Bisa seperti ini dan yang di sini. Nah, kita lanjut ya.
Dari segitiga tadi nih, segitiga ABC yang ketika ditarik garis DE maka menghasilkan dua segitiga, di mana dua segitiga itu saling berhimpit atau saling nempel. Bisakah kalian menebak sudut mana yang saling berhimpit? Ya, di sini kalau kita lihat, kalau ada segitiga berarti kan harus ada 3 sudut ya. Kemudian kalau ada 2 segitiga berarti harus ada 6 sudut. Sedangkan kalau kalian lihat di sini sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu artinya ada satu sudut yang nempel sehingga sudut itu ada di segitiga yang kecil maupun berada di segitiga yang besar. Kalian lihat manakah sudut yang menempel tersebut? Nah, betul sekali. Di sini adalah sudut A. Sudut A di sini itu menempel. Artinya sudut A ini dimiliki oleh segitiga yang kecil maupun segitiga yang besar. Kurang lebihnya seperti ini gambarnya ketika segitiga tersebut dipisahkan. Kita lihat di sini di segitiga kecil ada sudut ADE, yang segitiga yang besar adalah segitiga ABC. Kalian bisa lihat sudut A itu tersebut 2 kali, baik di segitiga yang kecil maupun di segitiga yang besar. Maka dari satu gambar ini yang terdiri dari dua segitiga yang saling berhimpit, kita pisahkan akan menjadi seperti ini. Nah, sebelum kita menentukan perbandingan dari sisi segitiga tersebut, hal penting yang perlu kalian ketahui lagi adalah jangan sampai kalian salah membandingkan. Sekali lagi ya, sisi AD itu nanti akan dibandingkan dengan sisi AB ya. AD yang kecil dibandingkan dengan sisi AB. Kalian lihat sisi AB itu kan dari ujung ke ujung. Sisi AB ini adalah hasil dari sisi AD ditambah DB. Sekali lagi ya, sisi AB ini dari ujung ke ujung, artinya AB ini adalah sisi AD ditambah nanti panjang DB ini. Begitu pula dengan satu lagi yaitu yang AC. AC itu adalah hasil dari AE ditambah EC nanti ya. Makanya jangan sampai nanti kalian salah membandingkan ya. Nah, inilah perbandingannya AD itu dibandingkan sama AB. Ingat, AB berarti nanti kalian harus menginputkan di sini panjang dari A ke B, yaitu panjang AD ditambahkan dengan panjang yang ini yang DB. Kalau misalkan di sini adalah dua-duanya angka, berarti nanti tinggal kedua angka ini harus ditambahkan. Tapi kalau misalkan nanti salah satu adalah X, berarti nanti X tambah angkanya berapa. Seperti itu ya, nanti kita akan ketahui atau pelajari lebih lanjut lagi ketika menghitung atau mencari panjang sisi-sisi dari kesebangunan ya. Nah, di gambar terakhir ini ada dua segitiga yang saling berhimpit juga tapi tidak menghadap ke arah yang sama. Ya, maka kuncinya adalah kalian menempatkan segitiga tersebut ke arah yang sama. Di sini ada dua tanda ya. Yang pertama ada tanda alfa dan yang kedua adalah ada tanda lingkaran. Tanda lingkaran ini lagi-lagi sama seperti gambar segitiga yang sebelumnya, yaitu berada di sudut yang saling berhimpit, yaitu sudut C, di mana sudut C ini berada di segitiga yang kecil maupun berada di segitiga yang besar. Nah, caranya adalah kita posisikan simbol alfa dan lingkaran ini berada di posisi yang sama. Kalau dari sini kita lihat ya bocorannya di sini ya, ini kita mengikuti segitiga yang besar. Maka dengan kata lain nanti segitiga yang kecil harus menghadap ke arah yang sama seperti segitiga yang besar. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Di mana segitiga yang besar ini posisinya masih sama ya, BCD, sedangkan segitiga yang kecil tadi yang alfa kita posisikan di sini ya, mengikuti segitiga yang besar yang B. Nah, alfa tadi huruf apa? Huruf F, maka huruf F akan berada di sini.
Sedangkan di sini sudut C sama ya, berarti ada di sisi kanan bawah, maka yang kosongan ini adalah sudut E sekarang berada di atas. Nah, ketika dua segitiga ini sudah dipisahkan dan menghadap ke arah yang sama, maka kalian tinggal menentukan perbandingannya. Dan sebelum menentukan perbandingan, saya juga ingin mengingatkan kembali panjang sisi BC atau CB ini adalah panjang sisi dari BE ditambahkan dengan EC. Begitu pula juga dengan DC. DC itu hasil dari DF ditambah FC. Oke, kita lanjut ke perbandingannya. Maka sisi BC itu dibanding FC akan sama dengan sisi DC. Kita mulai juga dari segitiga yang besar. Perbandingannya pasangannya DC adalah dengan EC dan sisi BD atau DB itu sebanding dengan sisi EF. Sekali lagi, kalau kita mulai dari segitiga yang besar, maka selanjutnya harus dari segitiga yang besar, atau kalau kita mulai dari segitiga yang kecil juga boleh, tapi selanjutnya juga harus dimulai dari segitiga yang kecil. Demikian, terima kasih.